Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Finanda, NPM 03 2018 107 465. Sini saya akan memberikan jawaban soal UTS distribusi sistem tenaga. Untuk yang pertama, yakni sistem penyaluran tenaga listrik. Sistem penyaluran tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen. Prosesnya melalui beberapa tahapan, yaitu dari pembangkit tenaga listrik, penghasil energi listrik disalurkan ke jaringan transmisi atau SUTET, langsung ke gardu induk. Dari gardu induk, tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer atau SUTM, dan melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder atau SUTR. Tenaga listrik dialirkan ke konsumen. Selanjutnya, pengertian distribusi tenaga listrik. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik dan berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar atau bulk power source sampai ke konsumen. Jadi, fungsi distribusi tenaga listrik adalah: 1. Pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat atau pelanggan. Kedua, merupakan subsistem tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan pelanggan karena daya pusat beban dilayani langsung melalui jaringan distribusi. Tenaga listrik dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik besar tegangan dari 11 kV sampai 24 kV dinaikkan tegangan oleh gardu induk. 3. Struktur jaringan distribusi. Pertama, gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Pada bagian ini, jika sistem pendistribusian tenaga listrik dilakukan secara langsung, maka bagian pertama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah pusat pembangkit tenaga listrik. 2. Jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen untuk sistem pendistribusian langsung. Yang ketiga, yakni gardu pembagi atau gardu distribusi, merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau untuk membagikan atau mendistribusikan tenaga listrik pada beban atau konsumen, baik konsumen tegangan menengah maupun konsumen tegangan rendah. 4. Jaringan distribusi sekunder adalah jaringan daya listrik yang termasuk dalam kategori tegangan rendah, sistem 380/220, yaitu rating yang sama dengan tegangan peralatan yang dilayani. Jaringan distribusi sekunder bermula dari sisi sekunder trafo distribusi dan berakhir hingga ke alat ukur meteran pelanggan. Selanjutnya, konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga, yakni sistem radial, merupakan jaringan sistem distribusi primer yang sederhana dan murah biaya investasinya. Kemudian, sistem ring atau loop. Tipe ini merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari dua tipe jaringan radial di mana ujung kedua jaringan dipasang PMT. Berikutnya, sistem spindle. Jaringan ini merupakan jaringan distribusi primer gabungan dari struktur radial yang ujung-ujungnya dapat disatukan pada gardu hubung dan terdapat penyulang ekspres. Selanjutnya, pembebanan pada distribusi sistem tenaga. Di Indonesia, pemerintah telah menyeragamkan deretan tegangan tinggi sebagai berikut: tegangan nominal kilovolt 30, 66, 150, 220, 380, 500. Tegangan tertinggi untuk perlengkapan kilovolt 36, 72,5, 170, 245, 420, 525. 11. Tegangan nominal 30 kV. Biaya diperkenankan untuk daerah asuhan di mana tegangan distribusi 20 kV tidak dipergunakan. Penentuan deretan tegangan di atas disesuaikan dengan rekomendasi International Electrical Commission atau IEC. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.